Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul, bermajlis dan bertemu di tempat yang mulia dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa walaupun sedikit terlambat. Ini terlambatnya berapa menit Pak? 10 menit Pak ya? Masya Allah ya. Tadi baru safar dari hari Rabu pagi sampai tadi sore jam 4 baru sampai rumah. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jam 4 baru sampai rumah tadi, langsung persiapan ke sini, Pak. Sampai sini kok ba'da maghrib, Pak ya. Ba'da maghrib, Masya Allah. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, dalam satu ayat surat Az-Zukhruf ayat 67 yang beberapa kesempatan pernah kita sampaikan dan pernah kita bahas bersama dalam keadaan tentunya yang berbeda dengan hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab ketika di dunia pada suatu hari nanti, di akhirat nanti, sebagian dari mereka itu adalah aduun, ya, ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi ada yang menjadi benalu, ya, bagi sebagian yang lain. Ilal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang kemudian bertemu, berteman, berkawan dalam rangka untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ayat ini itu berkaitan, bercerita dan menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang ketika nanti di akhirat nanti, ya, ketika mereka di dunia itu mereka berkawan dan berteman, dan berkawan bertemannya mereka itu bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati, kehadiran kita di sini itu betul-betul kehadiran yang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Kita hadir di sini, datang dari rumah, bahkan ada yang sudah sholat maghrib
pulang lihat saya terlambat, pulang lagi ke masjid, ya, sudah mau pulang tadinya balik lagi. Itu dalam rangka bukan karena kita kesamaan ya hobi, enggak, bukan karena kesamaan sepeda motor, bukan karena kesamaan merek HP juga bukan, tapi karena memang kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Ya. Ayat tadi itu menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang kemudian ketika di dunianya itu mereka berteman, ya, mereka berkumpul dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada 10 adab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih, ya, oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah taala. Beliau menyampaikan ada 10 adab agar pertemanan dan persahabatan kita itu nanti bisa mampu untuk kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyajibu akhahu Allahu lillahi li ghardil minad dunya. Yang pertama kata beliau, seseorang itu di dalam mencintai saudaranya itu hendaknya karena Allah. Ya, hendaknya karena Allah. Bukan karena urusan bi'aradi minad dunya, bukan dalam rangka urusan tentang dunia. Ya. Kalau awal pertemuan itu sudah karena Allah, itu tandanya bagus, Pak. Tandanya baik. Tapi kalau sudah dalam rangka urusan dunia, itu tandanya kurang bagus. Ya, tandanya kurang bagus. Betapa banyak saudara atau teman kita, ya, entah itu teman SMA ketika sekolah, atau teman kuliah, atau teman ketemu di jalan, saat kemudian kita hari ini mampu, kemudian kita dermawan, bloboh bahasanya, karena sedang berkecukupan, tapi saat nanti kemudian kita sedang menderita, itu hampir, ya, sedang dalam keadaan kesulitan, itu hampir tidak ada teman yang mendekat kepada kita. Ya, kenapa? Karena waktu kemudian bertemu itu bukan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dalam rangka urusan dunia toh. Ya, dalam rangka urusan dunia toh. Maka persahabatan dan pertemanan itu harus betul-betul diikat dengan kesadaran bahwa kita itu adalah seorang mukmin, seorang muslim yang kemudian setiap langkah yang kita langkahkan, ide-ide dan gagasan-gagasan yang kemudian kita rembukkan bersama itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemanan yang kemudian nantinya tidak akan membawa penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau adalah ayyuqaddima, yaitu seseorang itu harus memberikan bantuan, ya, al-akhu li akhihi al-i'anah bil mali wa bin nafsihi, ya, mereka harus saling membantu satu dengan yang lain. Kepada siapa? Kepada saudaranya dengan harta dan jiwanya. Dan ini prinsip yang kemudian bisa kita rasakan, Pak. Ya. Kadang kita bicara tentang urusan dunia, tentang harta dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa diremehkan. Karena satu ungkapan cinta itu kadang bisa ditunjukkan itu melalui urusan dengan dunia. Ya, kita mau silaturahim dengan saudara-saudara kita, salah satu bentuk, ya, yang bisa dirasakan oleh saudara kita itu adalah bentuknya dunia. Ya, maka jadikan dunia itu sebagai sarana untuk kemudian mendapatkan akhirat. Ya, bukan berarti kemudian kita remehkan, enggak. Ya, dan ketika dunia itu sudah kita pegang, ya, dunia itu sudah kita pegang di genggaman tangan kita,
tanpa kita kemudian memasukkan ke dalam hati kita, itu sudah poin sendiri, Pak. Ya, poin sendiri. Makanya di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi SAW itu banyak ya yang menjelaskan tentang bagaimana dunia itu kita letakkan di tangan kita. Salah satu contohnya itu adalah Quran surat At-Taubah ayat 111 ya. Surat At-Taubah ayat 111, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membeli kepada orang-orang yang kemudian beriman bi anna lahumul jannah, anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah. Saat kemudian orang beriman tadi, seorang muslim tadi, Pak, fokus dia ya, yang dia inginkan adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya setiap harta bahkan jiwa kalau itu untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah, Pak, untuk diberikan. Ya, akan mudah untuk kemudian diberikan. Jadi tidak banyak mikir. Ya, tidak banyak mikir. Butuh ini untuk Allah dan ini urusannya adalah urusan akhirat, cepat, Pak. Tidak banyak mikir. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Oleh karena itu, ketika orang melafadzkan dua kalimat syahadat, sesungguhnya dia telah menukar ya harta-harta, termasuk istri-istri kita, termasuk anak-anak kita, ya termasuk saudara-saudara kita, harta kita, pekerjaan kita, semuanya itu sudah kita tukar ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjelang anak-anak kita sudah mulai mencarikan pondok-pondok pesantren. Ya, beberapa kesempatan, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, betapa sulitnya kadang, Pak, seorang bapak atau seorang ibu, orang tua itu lebih sulit kadang melepas anaknya untuk mondok ya, dibandingkan anak melepas orang tua untuk tidak tinggal di rumah. Ya, itu kadang sama-sama susahnya, Pak. Ya, jadi butuh latihan, ya, butuh dilatih itu. Ya, karena kenapa? Karena orang tua juga butuh latihan untuk pisah dengan anak. Ya, kalau syairnya Imam Syafi'i itu tagharrab anil autani fi talabil ula. Ya, kita disuruh untuk kemudian bepergian, wasafir wa fi safari khamsu fawaid. Ya, dan disuruh untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, ya, karena meninggalkan kampung halamannya itu kata beliau ada 5 faidah. Ya. Yang pertama adalah tafarruju hamin, kata Imam Syafi'i. Meninggalkan kampung halaman itu bisa mengeluarkan kegelisahan, kesedihan yang mendalam, ya, bisa mengeluarkan atau menyembuhkan, ya, kegelisahan dan kesedihan yang mendalam, Pak. Maka suruh safar. Ya, hampir, Pak, kalau bapak-bapak lihat sejarah para sahabat yang beliau hidup di kota Madinah maupun di kota Mekah, itu berapa persen yang kemudian mereka meninggal dunia ya berada di kampung halaman mereka. Ya, sangat sedikit sekali. Tapi mereka ada yang dari Mekah maupun dari Madinah, ada yang meninggal di Yaman, ada yang di Suriah, ada yang di Lebanon, ya, ada yang di Afghanistan, ada yang sampai ke Persia, Ethiopia, ya, bahkan ada yang sampai ke Jawa. Mereka meninggal dunia tidak di kampungnya sendiri, ya, meninggal dunia di kampungnya orang lain, ya, di negerinya orang lain. Kenapa? Dalam rangka apa mereka seperti itu? Dalam rangka berdakwah, ya, dalam rangka dakwah.
Jadi mereka meninggalkan kampung halamannya, ya, nyebar kemana-mana, ya, dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Syafi'i menyebutkan disuruh untuk bepergian. Dan beliau mengumpamakan, ya, air yang kemudian mengalir dan air yang kemudian tidak mengalir. Air tidak mengalir itu tidak lebih bagus dibandingkan air yang mengalir. Ya, rata-rata air yang mengalir itu, air yang tidak mengalir itu biasanya rusak. Ya, airnya rusak, butek, kemudian baunya tidak sedap. Ya, bosen, Pak. Ya, mengalami kebosanan kalau manusia itu. Maka dia jangan sampai kemudian hanya berdiam diri di kampung halamannya saja, ya, tapi disuruh pergi, ya, disuruh pergi. Itu Imam Syafi'i, ya, nasihat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yang memberikan nasihat dengan 5 hal, salah satunya itu. Yang kedua, beliau juga menyampaikan selain tafarruju hammin itu dia akan mendapatkan teman, ya, akan mendapatkan teman. Jadi kalau hari ini kita kemanapun, Pak, ya, kemanapun itu sudah menjadi fitrah, dia akan mencari kawan, ya, mencari teman, ya, mencari kawan, mencari teman, dan mencari mencari komunitas. Ini sudah menjadi sunatullah, ya, sudah menjadi fitrahnya bagi kita. Kemudian beliau mengatakan anjanba akhaka su'udhani bihi. Jadi engkau harus kemudian menjauhi sikap buruk sangka, ya, terhadap temanmu. Ini yang ketiga, ya, dan salah satu penyakit yang kemudian gampang sekali, Pak, untuk memutuskan silaturahmi itu salah satunya munculnya dari suudzon, ya, buruk sangka, ya, berprasangka buruk kepada saudara kita. Sehingga apa? Ketika kita berprasangka buruk, Pak, itu semua yang ada di pikiran kita itu jelek tentangnya. Ya, sudah jelek dulu. Berprasangkanya ndak indah, ya, di sawang ndak bagus. Ya. Jadi prasangka buruk itu juga salah satu sikap, ya, atau sifat yang kemudian perlu dijauhi dalam pertemanan. Ya, kemudian yang keempat beliau mengatakan al-afwa anizzalat, yaitu mudah untuk memaafkan, ya, dari kesalahan-kesalahan tadi. Saya yakin, Pak, ya, setiap pertemanan, setiap pertemuan di antara kita, bahkan saya mungkin dengan teman-teman saya atau jenengan dengan kawan-kawan jenengan, itu teman kita, saudara kita itu tidak 100% itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, mesti ada kurangnya, ya. Dan mungkin, Pak, bisa jadi kita bagi mereka, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita itu juga sama, ya, tidak 100%, ya, sesuai dengan keinginan kita. Maka salah satu sifat yang kemudian beliau sampaikan itu adalah gampang untuk memberi uzur kepada saudara-saudara kita. Ya, kadang kita itu dikumpulkan, Pak, dalam satu wadah, dalam satu majelis, dalam satu tempat duduk, dalam satu organisasi, dalam satu yayasan, itu dikumpulkan dalam rangka oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, dalam rangka untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin si A dia punya kelebihan ini, tapi dia punya kekurangan. Tidak mungkin setiap kita itu mesti punya kekurangan, nggak mungkin sempurna. Ya, mesti ada titik lemahnya, mesti ada titik yang kemudian ada titik kosongnya di situ, ada ruang kosongnya yang perlu kita isi. Ya, maka harus diisi itu ruang-ruang kosong tadi itu. Dan jangan sampai kemudian malah menjadi ujian, ya, satu dengan yang lain, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna.
Ya, dan kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Bapak itu kadang bisa jadi ujian bagi istrinya, istri juga bisa jadi ujian bagi bapaknya. Sama, Pak. Ya, ketika berteman begitu. Kadang satu dengan yang lain saling menguji. Ya, saling menguji. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala memang jadikan kita itu kadang jadi ujian dengan yang lainnya. Maka sifat yang kemudian Allah inginkan dari ujian-ujian itu adalah sifat sabar. Ya, sabar melihat kawannya ternyata dia punya egoisme yang tinggi, Pak. Ya, dia memikirkan diri sendiri padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengorbankan segalanya untuk dia, tetapi saat dia mendapatkan sesuatu yang kemudian berharga ternyata dia ambil sendiri. Itu kita kadang ada yang seperti itu. Ya, itu butuh kesabaran dan ini butuh jiwa yang besar. Kemudian beliau mengatakan ayyakuna bainaka wa baina ikhwaika ta'awun fil khairi wassilah, yaitu adanya ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Ya, antara dirimu dan saudara-saudaramu dalam hal kebaikan dan kesolehan, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah, ya, ayat kedua. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Beberapa kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan, kadang dengan acungan jari kita itu kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Katanya di Gang 7 itu ada tontonan, namanya tontonan ronggeng. Di sini ada ronggeng, Pak? Ada ronggeng, Pak, ya? Ada sintren, Pak. Ronggeng sama sintren beda, Pak, ya? Beda, ya? Ada orang tersesat naik sepeda motor, tujuannya mau nonton sintren. Nonton sintren itu yang ditonton apanya, Pak, itu, Pak? Orang jogetan, ya? Orang jogetan. Yang jogetan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Biasanya pakai baju apa, Pak? Bajunya pakai baju kira-kira nutup aurat enggak itu, Pak? Kalau dilihat kira-kira enak enggak? Jujur itu. Iya. Begitu, Pak. Kadang ada orang tersesat begitu, katanya di Gang 7 ada tontonan ini. Kita enggak jawab, mulut kita diam, tapi tangan kita ngacung. Nah, dari ngacungnya tangan ini, Pak, yang biasa buat sholat, attahiyatu lillahi wa sholawatu thayyibat, attahiyatu lillahi wa sholawatu thayyibat, begitu ya, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Itu ngacungnya kita ini, Pak, itu kadang kita tidak sadari itu dalam rangka ta'awun alal ismi wal udwan. Dari ngacungnya kita, orang tadi yang tersesat tadi, Pak, ikut arahan kita ke sana, ternyata ketemu di pojok sana ada sintren, Pak, di situ, Pak. Akhirnya dia ikut menikmati di situ, pakai pandangan mata, ya kan, menikmati tadi katanya nikmat, Pak, ya. Makanya pernah saya sampaikan di sini pekan yang lalu kalau tidak salah, sesuatu yang nikmat, yang bisa dinikmati oleh mata, oleh indera kita, itu belum tentu berdampak di dalam hati kita, itu berdampak membuat hati kita itu bahagia dan tenang. Ya. Betapa banyak sesuatu yang bisa kita gunakan, indera kita, tangan kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita merasakan nikmat, ya, merasakan senang, itu kadang justru mendatangkan kegelisahan, ya. Tapi sebaliknya, yang kemudian menurut kita itu tidak nyaman, ya, menurut kita itu tidak enak, menurut pandangan secara akal itu tidak enak, Pak, itu kadang justru mendatangkan ketenangan, ya, mendatangkan kebahagiaan. Bangun malam, sholat qiyamul lail jam 3 malam, nyaman enggak?
Ndak nyaman Pak. Lapar, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besoknya lagi enggak, puasa Daud Pak. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Enak enggak? Enggak enak. Ya, sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, ternyata imamnya bacanya panjang banget. Lembar pertama dikira mau selesai, ternyata ditambah lagi. Lembar kedua ternyata ini kayaknya udah mau selesai nadanya ini, ternyata tambah lagi sampai lembar ketiga. Nyaman enggak Pak? Enggak nyaman Pak. Ya, kadang yang nyaman itu malah kajian begini Pak. Ya, nyaman kajian begini. Apa buktinya jenengan bisa tidur? Ya. Pokoknya kalau kajiannya bisa menidurkan jenengan, berarti kajiannya itu menenangkan Pak. Ya, Masya Allah. Kantuk terkantuk. Ya, itu bagian dari nikmat Pak. Dan itu tidak boleh tidak boleh dicela. Ya, karena kemarin itu ada cerita di sebuah pondok pesantren. Ada seorang pedagang datang ke situ sudah 17 hari 17 malam enggak bisa tidur. Ya, 17 hari 17 malam Pak. Itu dia tidak bisa tidur. Bayangkan Pak. Kira-kira kalau itu kita rasakan nikmat Pak, enggak bisa tidur itu nikmat enggak Pak? Enggak nikmat sama sekali Pak. Ya, tapi kadang kita dapati Pak anak-anak pondok itu Pak ya, baru duduk gini langsung gitu Pak. Lihat jenengan kalau putra-putri ini jenengan nanti di pondok pesantren itu mesti tidurnya gampang. Ya, tidurnya gampang. Bahkan ustadznya lagi kajian sampai begini-gini kadang tidur itu Pak. Itu biasa Pak. Tapi ketika ditanya dia bisa jawab gitu. Ya, itu cirinya anak pondok itu biasanya begitu Pak. Tapi tidak semua. Ya. Kalau diterangkan tidur, ketika ditanya bisa jawab gitu. Kalau kita diterangkan tidur, ketika ditanya bingung Pak. Ya, anak pondok itu luar biasanya begitu. Ya, jadi begitu Pak. Kadang kita harus seperti itu. Kemudian beliau mengatakan ayakuna baina ashabil ikhwah al-khassah tasyawur wa ta'alluf fi ma bainahum. Ada musyawarah dan rasa kedekatan di antara orang-orang yang memiliki ukhuwah. Di beberapa kesempatan dulu pernah saya sampaikan tentang musyawarah. Ya, musyawarah itu adalah rembugan. Rembugan itu adalah adu argumentasi, adu pemikiran. Tapi tetap keputusan itu ada di ketua. Ya, atau ada di pimpinan. Jadi pimpinan itu mengambil pemikiran dari para anggotanya, diambil pikirannya. Gimana ini ada suatu permasalahan, ada suatu gagasan seperti ini. Ya, nanti dia akan memberikan ini Pak, memberikan masukan-masukan begitu. Dari masukan-masukan tadi, maka pemimpin yang memutuskan, yang berhak memutuskan itu adalah pemimpin. Kalau di dalam rumah tangga, pemimpinnya siapa? Suami. Ya, pemimpinnya suami, jangan bilang ibu ya. Ya, pemimpinnya itu suami. Ibu boleh memberikan masukan kepada suami. Anak-anak boleh memberikan masukan kepada suami. Dan suami harus mau untuk kemudian menerima masukan dengan lapang dada. Kalau kemudian ternyata argumentasi yang disampaikan oleh suami itu tidak lebih baik daripada argumentasi yang disampaikan oleh istri dan anak kita. Ya, rembugan itu Pak. Ya, kira-kira ini mau akadnya kapan gitu kan? Dari istri, segera aja akadnya begini-begini. Suami kan mikir Pak, nek segera kita butuh ini kan, butuh walimah juga kan, sunnahnya walimah, berarti butuh dana. Nah, dirembukkan di situ. Kalau anaknya juga sama, kira gimana anak-anak yang mau nikah ini? Kalau dia kemudian, saya masih bisa tahan Pak, karena nikah itu kan hukumnya berbeda-beda Pak ya. Ada yang nikah itu hukumnya wajib, ada yang nikah itu hukumnya sunnah kan? Nikah hukumnya sunnah. Kalau hukum asalnya nikah itu hukumnya
Hukumnya? Saya bilang wajib. Nikah itu hukumnya sunnah kan? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Ya. Tapi kalau nikahnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi kalau nikah terus Pak, itu bukan sunnah. Ya. Jadi an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Tapi ada kalanya orang itu nikahnya itu menjadi wajib, Pak. Ya, dia menjadi wajib. Hukum nikah itu menjadi wajib, tapi tidak kepada semua orang, pada orang tertentu. Orang yang apa, Pak? Orang yang sudah tidak mampu untuk menahan gejolak nafsu, ya, maka dia wajib hukumnya untuk menikah. Terutama bapak-bapak yang sudah ditinggal istrinya lebih dulu, nikah lagi tidak apa-apa, Pak, saya dukung. Ya, saya dukung. Di tempat kami itu ada sekitar 25, Pak. Ada sekitar 25 janda yang setiap bulannya itu kita berikan pendidikan, ya, semacam edukasi. Ya, kita punya sekitar 25 sampai 26, kalau nggak salah 25 ya. Nah, dulu tak hitung itu ada 26. Ini kayaknya yang satu sudah sold out, Pak. Ya, tinggal 25. Ya, 25. Kira-kira siapa nanti yang akan membantunya, Pak? Kalau bukan dia kan. Kalau bukan kita, ya, 25. Ya. Jadi begitu, Pak. Kapan lagi nikah itu menjadi sunnah? Saat kemudian masih mampu untuk ditunda. Dan biasanya Bapak Ibu hadirin, yang paling tidak mampu untuk menunda itu adalah duda. Ya. Duda yang masih muda terutama, Pak, ya. Ya, menikah, kemudian istrinya kemudian meninggal atau talak, ya, maka harus segera menikah, Pak. Ya, harus segera menikah. Umar bin Khattab itu, Pak, sampai mengatakan tentang pernikahan itu, kalau seandainya istriku meninggal pagi ini, siang nanti saya akan menikah. Kira-kira kalau terjadi di kampung kita gimana, Pak? Astaghfirullahaladzim, itu kan ya teganya itu kan, istri baru meninggal pagi tadi masih anget ya. Ya. Itu padahal Umar bin Khattab ngomong begitu, Pak, karena memang begitu, Pak. Karena memang apa ya? Karena orang-orang yang kemudian bertakwa, orang-orang yang soleh itu, Pak, gejolak nafsunya itu lebih besar. Ya, gejolak nafsunya lebih besar. Makanya jenengan lihat kasus, mohon maaf ya, kasus nikah masna sulasa wa ruba itu rata-rata terjadi di kalangan para kiai. Ya, para kiai, para orang-orang yang solih. Itu disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, Pak. Jadi orang itu semakin dia bertakwa, ya, inna mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Ya, orang semakin bertakwa maka syahwatnya akan semakin besar. Kalau jenengan tidak percaya silakan buktikan. Nanti keluar masjid jangan lihat pemandangan apapun. Jangan lihat pemandangan apapun, Pak. Jangan lihat astagfirullah, istighfar terus begitu kan. Tapi kalau mata ini sudah biasa kita lampiaskan, Pak. Sudah biasa kita lihat pemandangan indah di sana, nanti lihat istri kita tidak akan merasa cantik, Pak. Dengan istri kita tidak akan merasa nafsunya hilang. Kenapa? Karena kemaksiatan itu, Pak, kalau mata, tangan dan lain sebagainya tubuh kita digunakan untuk maksiat, itu pun berkurang. Karena zina itu
Ya, zina mata, zina tangan itu akan mengurangi nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran mengatakan hubbus syahawati minan nisa, ya, hubbus syahawati dijadikan laki-laki itu syahwatnya itu yang pertama kepada nisa. Nisa itu adalah wanita. Jadi ujiannya pertama laki-laki itu adalah wanita, Pak. Itu 100% Pak kekuatannya. Tapi kalau mata kita digunakan untuk melihat kemaksiatan, maka akan berkurang 25%. 25%. Tangan kita digunakan untuk memegang yang bukan mahramnya, kurang lagi 25%. Kaki kita melangkahkan ke tempat maksiat, kurang lagi 25%. Tinggal berapa, Pak? 25% itu untuk, mohon maaf, untuk zakar. Zakar apa, Pak, ya? Mohon maaf, Pak, untuk kemaluan, kekuatannya berkurang. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, inna mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Makanya saya yakin ini bapak-bapak yang di sini itu yang hadir syahwatnya besar. Kenapa? Ya, itu memang penting, Pak. Jadi kadang ada satu konteks di dalam rumah tangga, Bapak Ibu hadirin, yang kemudian kadang orang segan untuk membicarakan. Ya, kadang orang merasa malu dan merasa tidak pantas untuk dibicarakan itu dalam masalah itu. Tetapi itu di dalam masalah rumah tangga, Pak, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Coba Bapak lihat, dulu pernah saya sampaikan, kasus-kasus perselingkuhan dan perzinaan itu tidak lepas gara-gara kasus urusan ranjang. Suaminya kerja, istrinya kerja. Suaminya kadang tidak kerja, kerjanya maksudnya santai, istrinya kerjanya lembur. Suaminya butuh, istrinya capek. Padahal suaminya butuh, Pak. Dari situ kemudian tidak tersalurkan. Dari situ muncul setan membisikkan. Awalnya dari situ. Sama, ya, suami berangkat pagi, pulang malam, berangkat lagi pagi lagi, ya, pulangnya malam sampai ngelembur begitu, Pak. Kadang capek. Ya, istri di rumah kesepian. Ya, ini satu konteks yang jarang dibicarakan, tetapi ini menjadi yang sangat fundamental di dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Makanya Bapak Ibu hadirin, urusan ini jangan diremehkan. Kalau kemudian kita ada masalah dalam urusan ini, segera musyawarahkan dengan istri kita. Kalau istri kita tidak mampu, bilang sama istri, kamu sudah tidak mampu melayani suami, tidak apa-apa. Saya punya kesempatan untuk mencari lagi, kan? Mencari lagi gampang, kan? Butuh bantuan, nah gitu aja, Pak. Butuh bantuan, oh saya punya kesempatan untuk mencari lagi. Tinggal istri mau tanda tangan apa tidak, itu kan urusan jenengan, kan? Iya. Kalau tidak, harus kewajiban. Makanya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i kemarin pernah saya sampaikan, istri itu boleh bekerja. Ya, dia boleh bekerja membantu suami asalkan, ya, pertama satu, kewajiban dia sebagai istri semuanya terselesaikan. Dua, dapat ridho dan lisensi dari suami. Kenapa? Karena ketika sudah akad menikah, hak milik istri itu 100% punya suami. Waktunya, ya, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya suami, Pak. Ya, punya suami. Jadi ketika istri mau bekerja, minta izin sama suami, suami mengizinkan dengan syarat itu boleh. Kamu boleh bekerja, kerjamu dagang misalkan, nanti keuntungan 50% 50% masuk ke tempat saya, kantong saya, 50% buat istri. Karena istri itu kalau sudah punya harta, Pak, itu suami tidak berhak untuk kemudian meminta. Ya, kalau utang boleh, tapi kalau njaluk, oh, hartamu adalah hartaku, enggak boleh. Tapi kalau suami punya harta, ya, maka di situ istri ada hak di situ, Pak, di harta kita. Ya, ada hak di harta kita. Jadi begitu prinsip suami dan istri itu. Ketika dari ujung rambut
sampai ujung kaki milik suami Pak, sama Pak hukumnya. Ketika istri kemudian bermaksiat keluar rumah tanpa menutup aurat, tidak pakai jilbab, ya keluar rumah, nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suaminya. Nah, suaminya. Kalau dia belum bersuami gimana? Orang tuanya. Lihat anak perempuannya sudah mulai balik usia SMP, SMA, keluar rumah tidak mengenakan jilbab, rambutnya kelihatan ada kucirnya, warnanya kuning kayak buntut kuda. Dilihat oleh orang-orang di pinggir jalan Pak, itu nanti yang pertama kali ditanya bukan anaknya, bukan istrinya, tetapi adalah suaminya. Itulah pertanggungjawaban ketika kita sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahrin madkurin halan. Saat itu Pak sudah selesai urusan istri, urusan anak, tanggung jawabnya suami. Demikian Bapak Ibu hadirin, kita dibatasi oleh waktu. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Mohon maaf sekali karena terlambat, karena memang tadi baru sampai rumah jam 4 ya, mandi kemudian persiapan sampai sini. Alhamdulillah di jalan tadi agak padat dan bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.